Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami salah satu kelompok dari kelas B angkatan 2020. Di sini aku Tiara Permatasari, perwakilan dari kelompok aku, dan aku nggak sendiri. Ada Rivia, ada Ajung, ada Rahel, dan ada Ahnaf. Di sini kami membawakan tema tentang upaya Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apa sih DKPBB itu? Dewan Keamanan PBB adalah salah satu organisasi PBB yang tanggung jawab utamanya adalah pemeliharaan dan keamanan internasional. Nah, di sini Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019 sampai 2020. Keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB tersebut bukan pertama kali bagi Indonesia, tetapi sudah keempat kalinya. Bukan hanya itu, pembahasannya masih banyak lagi diperdalam oleh teman saya, mulai dari tentang DKPBB lebih luas, bagaimana sih Indonesia menjadi anggota tidak tetap DKPBB, alasan Indonesia ingin menjadi anggota tidak tetap, dan upaya-upaya Indonesia. Selanjutnya, Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu organ dari 6 organ utama yang terdapat di Perserikat Bangsa-Bangsa. Tugas Dewan Keamanan PBB adalah memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota yang diantaranya 5 anggota negara yang tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Sisanya merupakan anggota tidak tetap. Bisa di next. Bagaimana cara Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Setiap tahun, Majelis Umum PBB memilih 5 negara secara regional untuk menempati kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB melalui pungutan suara tertutup. Pada 17 Desember 1963, Majelis Umum mengadopsi Resolusi 1991A yang berisi amandemen piagam dengan meningkatkan jumlah anggota terpilih menjadi 10. Resolusi tersebut juga menangani masalah distribusi geografis. Yang pertama, 5 anggota terpilih dari Afrika dan negara-negara Asia, yang dibagi lagi dalam praktiknya menjadi 2 kursi untuk grup Asia dan 3 kursi untuk grup Afrika. Yang kedua, 1 dari negara-negara Eropa Timur. Yang ketiga, 2 dari negara-negara Amerika Latin termasuk Karibia. Yang keempat, 2 dari Eropa Barat dan negara-negara lain termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Next. Setiap kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mencari janji suara dari negara anggota PBB. Seringkali dalam jangka waktu bertahun-tahun sebelum pemilihan dan dapat terus melakukannya hingga hari pemilihan. Kandidat akan memenangkan kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB apabila memenuhi 2/3 suara dari 129 suara dari 193 negara anggota PBB. Indonesia pernah menjabat pada anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, 2007 dan 2008. Dan Indonesia kembali menjabat sebagai anggota tidak tetap PBB pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Hal ini merupakan hasil kerja keras diplomasi Indonesia. Next. Pada saat voting, Indonesia mendapatkan jumlah suara sebesar 144 suara dari 193 negara anggota. Yang mana hal ini telah melewati jumlah suara minimal, yaitu 2/3 dari 193 negara anggota. Dan juga harus disetujui oleh 5 negara anggota tidak tetap PBB. Indonesia akhirnya terpilih setelah unggul dari Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara. Indonesia terpilih untuk menjadi wakil regional Asia Pasifik. Di samping itu, Indonesia selama ini juga dinilai selalu mengambil peran dan berkontribusi menjaga perdamaian dunia. Hal inilah yang menjadi pendukung pertimbangan utama negara-negara anggota PBB. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja alasan bagi Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 1 dan alinea 4.
Yang kedua, sebagai upaya mencari solusi damai terhadap potensi konflik ataupun konflik-konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Hal ini juga masih sejalan dengan apa yang Indonesia cita-citakan dan juga politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Yang ketiga, national interest. Tentu saja Indonesia memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan mewujudkan kepentingan Indonesia di rancang internasional, sehingga Indonesia lebih dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap ranah internasional. Yang keempat, mengenalkan nama baik Indonesia ke dunia internasional. Tentu saja dengan mengenalkan nama baik Indonesia ini, ke depannya prospek kerja Indonesia akan lebih unggul jika kita sudah memiliki nama baik di kancah internasional. Yang kelima, mendorong budaya habit of dialogue agar penyelesaian konflik dapat selalu dilakukan secara damai. Yang keenam, mendorong reformasi DKPBB. Tentu saja hal ini sudah dibicarakan di beberapa forum PBB mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB yang dinilai kurang demokratis karena adanya hak veto. Yang ketujuh, untuk mengumpulkan intelijen dan informasi yang berkaitan dengan negara lain. Suatu negara tidak ingin negara lain untuk mengumpulkan informasi tentang dirinya sendiri, tetapi negara juga ingin memiliki informasi tentang negara lain atas dasar kepentingan nasionalnya. Berikutnya ada upaya-upaya Indonesia. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Indonesia menggunakan instrumen diplomasi, yaitu menggunakan multi-track diplomasi. Yang pertama adalah government to government, yaitu Indonesia bertemu langsung dengan pemerintah dari negara tersebut untuk berdiplomasi. Kemudian yang kedua ada diplomasi bisnis. Contohnya yaitu negosiasi para pelaku bisnis yang berpengaruh terhadap diplomasi suatu negara. Lalu yang terakhir ada diplomasi media communication, yaitu melalui media massa seperti koran atau melalui internet dan media-media lainnya. Indonesia juga memiliki visi untuk Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan mengusung tema Mitra Sejati untuk Perdamaian Dunia. Lalu bagaimana Indonesia melakukan upaya tersebut? Instrumen diplomasi digunakan dengan upaya kerjasama bilateral dan multilateral. Indonesia melakukan sejumlah kunjungan diplomatik dalam menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan pariwisata. Bebas aktif juga menjadi prinsip Indonesia dalam menggunakan instrumen diplomasi. Contoh dari upaya bebas aktif Indonesia adalah Indonesia bergabung dengan organisasi atau forum internasional baik secara regional maupun internasional. Contoh upaya bebas aktif yang dilakukan Indonesia, yaitu hingga 2019, Indonesia memiliki kontribusi personel untuk United Nations Peacekeeping Operation sebanyak 2.871 personel tersebar di 9 misi perdamaian PBB, dengan mayoritas melayani United Nations Hybrid Operation in Darfur dan United Nations Interim Force in Lebanon. Indonesia mengupayakan kampanye dengan meminta dukungan untuk dipilih pada sesi-sesi khusus pertemuan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara anggota PBB. Contohnya yaitu kampanyenya dalam Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, lalu ada Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, MIKTA, dan Indian Ocean Rim Association, IORA. Lalu berikutnya, mengapa upaya ini efektif dan berhasil? Karena Indonesia aktif dalam segala kegiatan ASEAN dan karena Indonesia juga sebagai salah satu dari negara pendiri ASEAN. Dan juga upaya tersebut berhasil karena Indonesia menggunakan multi-track diplomasi sehingga bisa mencakup lebih luas dan tidak hanya terbatas dalam salah satu track diplomasi. Indonesia juga berkampanye mengenai keinginannya untuk mereformasi PBB agar lebih adil. Dan Indonesia juga berdiplomasi dengan cara-cara yang sesuai, yaitu melalui dialog, negosiasi, dan soft power lainnya. Berikutnya, siapa saja yang berperan dalam melakukan upaya-upaya tersebut? Yang berperan dalam melakukan upaya tersebut adalah semua elemen negara, baik masyarakat maupun pemerintah. Karena semua berpengaruh dan berperan dalam upaya ini, karena Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Lalu berikutnya untuk kapan Indonesia terpilih menjadi DKPBB? Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tanggal 8 Juni 2018. Lalu untuk di mana terpilihnya? Indonesia terpilih
saat dilangsungkannya di forum sesi ke-72 PBB pada tanggal 8 Juni. Dengan terpilihnya Indonesia menjadi DK PBB periode 2019 sampai 2020, ini menandakan bahwa upaya Indonesia tidak sia-sia setelah melakukan beragam upaya dengan menjalin kerjasama bilateral dan multilateral. Lalu faktor lainnya juga ada, yaitu kondisi inter-Indonesia yang stabil dan damai juga berkontribusi besar atas keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, karena dinilai semakin matang dan mendapat apresiasi internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dengan cara memperkuat ekosistem, geopolitik perdamaian, serta stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Indonesia juga melakukan promosi tentang sengketa yang damai melalui kemitraan regionalisme serta peningkatan peacekeeping dan peace building dengan cara peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian, memajukan kemitraan partnership dalam sustaining peace, dan meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian dunia. Yang kedua, Indonesia bersinergi membangun organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang ketiga, Indonesia meningkatkan kerjasama dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang lainnya untuk memerangi terorisme, ekstremisme, serta radikalisme dengan cara menciptakan pendekatan komprehensif dan mengatasi sumber akar dari terorisme dan radikalisme. Yang keempat, pemerintah Indonesia juga mencoba mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan dengan cara memastikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan agenda 2030 yang termasuk juga di Afrika, membentuk kemitraan global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan, serta lingkungan hidup, dan meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian. Di samping itu, Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap isu Palestina. Tolong di next. Sehingga kita tarik kesimpulan, Indonesia menginstrumen diplomasi multi-track diplomasi dengan mengedepankan diplomasi government to government, business diplomasi, serta diplomasi media communication. Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan Keamanan PBB karena berhasil mengalahkan Maladewa dengan mendapatkan 144 suara dari total 190 negara anggota. Indonesia juga akan menjadi ketua pada sejumlah outsider atau komite di bawah Dewan Keamanan PBB langsung. Terkait penanggulangan terorisme dan non-proliferasi, dengan keberhasilan Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk wujudان dari konstitusional UUD 1945 untuk ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta meningkatkan peran Indonesia dalam kepemimpinan internasional Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.